Pada Jumat Agung, pada pukul 3 petang, ketika aku memasuki kapel, aku mendengar kata-kata ini. Aku ingin agar gambarku dihormati secara publik. Kemudian, aku melihat Tuhan Yesus menghadapi ajal disalib di tengah penderitaan yang amat berat. Dan dari hati Yesus terpancar dua sinar yang sama, seperti dalam gambar itu. Buku Harian Santa Faustina nomor 48. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya, bagaikan kemuliaanku sendiri. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Silakan Pastor. Saudara-saudari devosan kerahiman ilahi, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Faustina kepada saya, kepada kita semua. Di sini dikatakan pada Jumat Agung. Jumat Agung itu bagi kita adalah hari yang istimewa, karena memang Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu itu wafat untuk kita semua. Wafatnya Yesus di salib itu tanda suatu pemberian hidup yang paling berharga, yang paling mulia untuk kita manusia. Karena itu Yesus berkata, tidak ada cinta kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan dirinya untuk sesamanya. Dan hari Yesus meninggal itu disebut Jumat Agung yang disebut dari Faustina. Dan pada hari ini kita melihat bahwa Suster Faustina masuk ke kapelnya. Dan pada saat itu Faustina juga mendengarkan kata-kata Yesus ini. Aku ingin agar gambar ini dihormati secara publik, secara umum. Kita melihat bahwa secara ajaib Yesus memberikan gambarnya ini kepada Suster Faustina yang sekarang kita kenal sebagai gambar kerahiman ilahi. Dan Yesus sendiri memberikan keterangan secara terperinci tentang apa yang digambarkan di dalam gambar kerahiman ilahi ini. Yesus berkata begini, aku ingin agar gambarku dihormati secara publik. Maksud Yesus ialah, sekarang Faustina, engkau melihatnya di kapelmu. Memang aku ingin bahwa gambar ini dihormati di kapelmu. Tetapi jangan hanya tinggal di situ. Kristus ingin agar gambar kerahiman ilahi itu tersebar lebih luas, malah sampai ke seluruh dunia. Mengapa begitu? Karena Yesus ingin agar kasih-Nya kepada manusia itu semakin terpancar kepada siapapun juga. Untuk apa? Agar barang siapa yang merasa dirinya pendosa yang besar, dan dialah yang paling berhak untuk mendapatkan belas kasihanku. Jadi Yesus ingin membagikan, memberitahu bahwa kasih-Nya
selalu memancar untuk manusia. Dan di sini kita lihat bahwa Yesus juga menjanjikan berkat-berkat khusus bagi orang yang menghormati gambar yang telah diberikannya. Karena itu pada BHSF 49 dikatakan begini, jiwa yang menghormati gambarku ini tidak akan binasa. Artinya jiwanya akan selamat dan surga selalu terbuka baginya. Itu janji pertama. Dan janji kedua Yesus berkata, aku berjanji bahwa mereka menang atas musuh-musuhnya. Baik di dunia ini, terutama pada saat kematiannya. Jadi musuh apapun yang menyerang kita, Yesus mengatakan bagi setiap orang yang menghormati gambarku ini, ia akan mempunyai kemenangan terhadap mereka, terutama pada waktu menjelang akhir hidup mereka. Dan janji yang ketiga, Yesus menjanjikan ini. Aku sendiri akan membela mereka seperti kemuliaanku. Inilah 3 janji Yesus, bahwa setiap orang yang menghormati gambarnya akan dilindungi, diberkati secara istimewa. Dan dikatakan di sini, khususnya pada saat kematian, di situ rupanya Suster Faustina pun melihat Yesus meninggal, wafat di kayu salib. Dan dari hati Yesus itu terpancarlah 2 sinar yang sekarang kita kenal dengan baik. Sinar yang merah itu, Yesus memberitahukan, itulah darahku. Darahku yang mengalir, darahku yang terbuka dengan tombak waktu saya itu disalib. Merah itu darahku, kata Yesus. Dan darah itu memberikan hidup bagi jiwa-jiwa. Sinar-sinar yang ada itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapa. Karena kita sering berdosa, melalaikan perintah Tuhan, tentu itu mendatangkan murka. Tetapi sinar-sinar itu melindungi kita terhadap murka Bapa. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang hidup di dalam naunganku. Karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Merah itu darah. Darah yang juga melambangkan sakramen Ekaristi, sakramen Krisma, sakramen imamat, sakramen perkawinan, dan sakramen orang sakit. Dan sinar yang kedua yang sudah kita kenal juga, warna putih. Putih itu atau pucat itu melambangkan air rahmat kerahiman ilahi. Nah, rahmat itu justru yang menguduskan jiwa-jiwa. Yesus berkata, tenggelamkanlah jiwa-jiwa itu ke dalam air kerahimanku ini. Dan aku mengasihi kamu dan ingin menyelamatkan kamu. Putih melambangkan juga bagi kita sakramen
baptis, dan sakramen pengakuan dosa. Inilah saudara-saudara sedikit penjelasan mengenai dua bacaan ini.